Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Guru Maca. Beberapa hari yang lalu, ya, tepatnya setelah hari raya Idul Adha, Indonesia diguncang dengan berita penangkapan kepala BGN Pak Dadang, ya, yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri, di mana konon katanya beliau meraih atau mengambil uang negara itu 1 miliar setiap hari. Jadi kalau kita asumsikan beliau bekerja sudah 1 tahun, berarti ya beliau memiliki kekayaan 300 miliar lebih, ya, karena jabatannya sebagai kepala BGN. Nah, walhasil karena korupsi ini banyak teman-teman mahasiswa, ya, banyak masyarakat yang beropini, berpendapat, MBG ini harus dihapuskan, MBG ini harus dihentikan karena menjadi sarang korupsi. Tidak salah memberikan pendapat semacam itu karena Indonesia kan menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Hanya saja kalau kita mau membaca ini secara lebih holistik, lebih objektif, rasa-rasanya agak kurang fair kalau kita langsung meminta agar MBG ini dihentikan karena alasannya karena ada korupsi. Coba teman-teman bayangkan di era Pak Jokowi itu, ya, korupsi besar-besaran itu terjadi di Dinas Pendidikan. Bayangkan kalau misalnya setiap terjadi perilaku korupsi, tindak pidana korupsi dalam suatu instansi tersebut langsung ditutup, ya, langsung dihentikan. Berarti akan ada belasan bahkan mungkin puluhan instansi di negeri kita ini yang akan ditutup, ya. Dan tentu jika instansi tersebut ditutup, ya, akan melumpuhkan, ya, pelayanan terhadap masyarakat. Contohnya tadi itu, ya, pendidikan. Ya, di pertanian pun kan ada korupsi kan. Bayangkan kalau misalnya ada korupsi traktor, korupsi pupuk, langsung Bulog dihentikan, langsung Dinas Pertanian dihentikan, Kementerian Pertanian dihentikan. Kan ini juga agak gimana gitu, ya. Pelayanan pasti akan terganggu. Jadi tidak selamanya jika suatu instansi terdapat korupsi langsung instansi tersebut dihentikan, ya. Jika ada satu kebijakan atau program dari pemerintah yang mana penanggung jawabnya itu melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi alasan bahwa program itu harus dihentikan. Ya, misalkan MBG mungkin ada yang korupsi, lantas kita mau hentikan? Jangan. Kenapa? Karena MBG ini membawa maslahat, membawa kebaikan khususnya bagi siswa-siswa yang memang mereka ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya seorang pengajar di sekolah saya itu, para siswa sangat sangat antusias menyambut MBG tiap harinya. Kenapa? Karena mereka bisa menghemat uang jajan gitu. Orang tua pun mereka senang karena uang jajan siswa, ya, uang jajan anak mereka ini bisa mereka tabung untuk digunakan keesokan harinya. Ya, sekalipun misalkan MBG ini cuma 1 kali dalam sehari, tapi setidaknya itu mampu memberikan daya hemat, ya, memberikan bantuan untuk anak-anak ini berhemat gitu. Kemudian yang kedua, MBG ini kan juga membuka lapangan pekerjaan, ya, bagi masyarakat yang awalnya pengangguran. Jadi MBG ini memang, ya, kita katakan kontroversi, ada positifnya, ada negatifnya. Ya, kalaupun ada yang mengatakan tapi kan negatifnya lebih besar dibandingkan positifnya, tetap tidak bisa kita langsung menutup MBG sekaligus. Kenapa? Ya karena itu tadi, memberikan kemanfaatan bagi anak-anak, bagi orang tua, dan juga bagi para pekerjanya. Jadi ada kemaslahatan lain gitu yang harus jadi pertimbangan. Nah, namun karena kita melihat MBG ini memang dalam persoalan tata kelola perlu diperbaiki, maka tata kelolanya yang diperbaiki, bukan programnya yang dihentikan. Nah, tentu pemerintah harus membaca, ya, tata kelola yang mana nih yang harus diperbaiki. Kalau saya secara pribadi memberikan saran kepada pemerintah pusat, ya, kalaupun video ini sampai, yang pertama adalah program MBG ini dikhususkan untuk daerah-daerah terpinggirkan, ya, daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,
Ya misalkan di Papua Pegunungan sana, bayangkan Papua Pegunungan itu yang paling tinggi stuntingnya, namun SPPG di sana itu sangat sedikit. Ya berbeda dengan misalkan di kota saya ya, di daerah Makassar. Ini alhamdulillah gizi stunting itu rendah, tapi SPPG-nya sangat banyak ya, berbanding terbalik dengan di Papua sana. Nah, pemerintah harusnya berfokus pada daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi gitu. Ya, stuntingnya tinggi ataupun mungkin tingkat pengangguran di daerah tersebut itu tinggi. Karena dengan terbukanya SPPG ya pasti akan memanggil banyak pekerja ya, membutuhkan banyak pekerja. Kemudian yang kedua adalah yang saya perhatikan di MBG ini yang menjadi masalah adalah adanya kesenjangan antar menu ya. Di sekolah saya menunya tahu, lantas di sekolah tempat teman saya mengajar itu justru daging ayam gitu ya, ayam. Ini kan ada kesenjangan padahal harinya sama. Ya memang tidak dipungkiri ya, karena memang SPPG-nya beda, tapi kan pasti dana dari pusat itu kepada SPPG kan itu kurang lebih sama kan jumlahnya. Nah, makanya saran saya yang kedua kepada pihak pemerintah, selain fokus saja MBG-nya di daerah yang memang membutuhkan, yang kedua adalah harus ada kurikulum nasional harian mengenai makanan. Misalkan hari ini makan apa, besok apa menunya, hari Rabu apa, Kamis apa, supaya seragam gitu. Karena kasihan misalkan di daerah A daging, ayam gitu, ikan, telur, itu kan gizinya bagus. Tapi di daerah B itu tempe, tahu, ya memang sih tinggi proteinnya. Namun ya tentu anak-anak juga jenuh dan bisa jadi mereka cemburu gitu kan. Jadi ya disinilah dibutuhkan yang namanya keadilan. Keadilan di sini ya tentu menggunakan prinsip kesamaan gitu ya. Apa yang dimakan di daerah A itu juga dimakan di daerah B gitu. Jadi ini mungkin ya yang bisa saya berikan tanggapan perihal MBG ya. MBG tetap harus dipertahankan, namun ya ada beberapa hal yang harus dicatat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.